Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas 5. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan senantiasa selalu semangat belajar meskipun dari rumah. Nah, perkenalkan nanti di kelas 5 kelas 5A nanti akan diajar oleh Bu Nuni ya. Jadi kelas 5A nanti ada Bu Nuni, kelas 5B ada Bu Tria, kelas 5C ada Bu Aini Hidayah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Tawasul membaca suratul Fatihah ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga kita tujukan pada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan yang keempat kita tujukan pada pendiri MI Islamiyah. Yang kelima pada Bapak Ibu Guru MI Islamiyah. Dan yang keenam kita tujukan pada anak-anak sekalian dan orang tua di rumah. Semoga selalu sehat ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Baiklah anak-anak, nah, untuk kali ini dalam tema 1 ini nanti kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, subtema satunya yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, di sini ya tentang organ gerak hewan. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu nanti harapannya setelah belajar dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian nanti harapannya juga dapat membuat model sederhana alat gerak pada hewan ya. Dan yang terakhir bisa membuat gambar cerita. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, baiklah, yang pertama tentang pokok pikiran. Ingat enggak di kelas 4 ya, pernah dibahas atau dipelajari tentang pokok pikiran. Ada yang ingat apa pokok pikiran? Iya, nah di sini pokok pikiran ini sama dengan gagasan pokok, sama dengan juga gagasan utama atau ide pokok. Jadi istilahnya sama, pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok sama ya. Nah, apa yang dinamakan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Jadi inti dari paragraf itu namanya gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok ini mencakup kalimat utama, yang mana dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Nah, selain itu juga ada kalimat penjelas.
Yang mana kalimat penjelas itu terdapat ide penjelas atau kalimat mengembang ya. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas dalam gagasan pokok tersebut. Nah, cara gimana? Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Ada dua langkah ya, dua cara. Yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Jadi bacanya harus dengan pemahaman ya. Nggak bisa baca cepat, jadi meskipun cepat kalau paham ya nggak apa-apa ya. Jadi cara bacanya harus difahami. Kemudian setelah memahami dengan baca tadi, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi dilihat tiap paragrafnya itu kira-kira kalimat utamanya yang mana. Nah ya, kalimat utama berarti intinya. Nah setelah menemukan kalimat utama, nanti akan tahu inti dari kalimat tersebut apa. Itu namanya gagasan pokok. Jadi inti dari cerita itu yang namanya gagasan pokok atau ide pokok. Ada dua cara ya dalam menentukan gagasan pokok. Nah coba di sini Bu Nuni punya satu paragraf ya, kita coba bersama-sama ya, mencoba menemukan gagasan pokok. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, cara yang pertama menemukan gagasan pokok tadi adalah bacaan itu harus dibaca dengan pemahaman, harus dipahami. Nah, setelah dipahami, harus menemukan kalimat utama. Kira-kira dari satu paragraf ini kalimat utamanya yang mana? Nah, kalau sudah menemukan kalimat utama, maka harus dicari inti dari kalimat utama itu apa. Itu yang dinamakan gagasan utama atau ide pokok ya. Nah, kira-kira yang mana? Tahu ya? Nah, kita coba jawabannya apa. Nah, di sini ternyata gagasan pokoknya dari cerita itu adalah, nah di situ ada tulisan yang berwarna merah. Nah, ternyata di situ bunyinya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu yang dinamakan gagasan pokok. Nah, jadi terdapat pada kalimat utama. Karena ini di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif ya. Nanti di bab berikutnya dijelaskan tentang paragraf deduktif, paragraf induktif dan paragraf campuran ya. Nah, jadi gagasan pokoknya seperti itu, harus dipahami dulu, kemudian dicari kalimat utamanya, dan inti dari kalimat utama itu yang dinamakan gagasan pokok. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi dikatakan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ini memiliki kesamaan. Apa? Terdapat dua kesamaan ya. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Kemudian yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Ini sama, meskipun manusia dan hewan sama, mempunyai tulang dan memiliki otot ya. Jadi dua kesamaan tentang alat gerak. Nah, ini contohnya. Nah, seperti kelinci bergerak dengan apa? Oh, dengan kaki ya. Manusia juga apa? Ya, juga sama dengan otot kaki, dan di situ juga ada tulang ya. Nah, ini sama, geraknya kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, itu. Nah, kita fokus pada organ gerak hewan. Nah, di sini organ gerak hewan ada dua ya, jenisnya ada vertebrata, ada avertebrata atau invertebrata istilahnya. Apa yang dinamakan vertebrata? Apa yang dinamakan avertebrata? Nah, coba perhatikan berikutnya ini. Nah, di sini vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang rangka sehingga kokoh. Itu namanya vertebrata. Apa contohnya? Seperti kelinci, sapi, katak, ikan, buaya, burung elang. Nah, itu memiliki tulang rangka yang kokoh ya, termasuk vertebrata. Nah, sedangkan yang avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang rangka yang kokoh ya. Nah, contohnya apa? Siput, kerang, bintang laut, ubur-ubur ya. Dia kadang-kadang bergerak memakai lapisan ototnya ya, kulit biasanya. Jadi tidak kokoh. Itu bedanya vertebrata dan avertebrata ya, tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya alat gerak pada hewan vertebrata. Nah, ini contohnya ya, kelinci bergerak dengan kaki melompat ya. Katak juga bergerak dengan
kaki ya. Ikan bergerak dengan apa? Dengan siripnya. Nah, burung itu bergerak dengan sayapnya ya. Kemudian ada cicak bergerak dengan kaki ya, otot kaki. Dan di sini ada kambing bergerak dengan kaki ya. Itu contoh alat gerak pada hewan vertebrata. Jadi memiliki tulang belakang sehingga rangkanya itu kokoh atau kuat. Nah, ini ada alat gerak atau contoh alat gerak hewan vertebrata. Ada kerang, ada siput, bintang laut, dan kupu-kupu ya. Mereka memiliki tulang yang kurang kuat sehingga dikatakan vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Itu bedanya ya. Nah, ini Bu Nuni ada sebuah gambar, coba kamu amati gambarnya. Nah, tahu ya, ada beberapa rangkaian gambar. Nah, kira-kira termasuk apa? Iya, bagus, termasuk gambar komik atau gambar cerita ya. Pernah tahu ya komik ya? Nah, di sini gambar di samping ini tergolong gambar cerita, benar sekali, atau komik ya. Nah, gambar cerita, mengapa kok dikatakan gambar cerita atau komik? Karena cerita tersebut disertai gambar ilustrasi. Nah, apa sih yang dinamakan gambar ilustrasi? Yaitu gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi teks bacaan, sehingga gambar ilustrasi itu bisa memperindah atau memperjelas dari teks bacaan. Itu yang dinamakan gambar cerita. Nah, harapannya nanti kalian bisa membuat gambar cerita, rangkaian gambar cerita atau komik ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja yang kita peroleh ya. Yang pertama adalah tentang gagasan pokok, adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Inti dari cerita ya, gagasan pokok dalam satu paragraf. Kemudian organ gerak hewan ini tadi terbagi menjadi dua, ada vertebrata dan avertebrata. Vertebrata yang memiliki tulang belakang, avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ya. Bedanya biasanya kalau vertebrata memiliki rangka yang kokoh ya. Kalau avertebrata jadi tidak memiliki yang kokoh, memiliki tulang yang kokoh. Nah, gambar cerita di sini, gambar cerita atau komik tadi adalah rangkaian cerita yang disertai gambar. Nah, sudah tahu ya gambar cerita, jadi ada gambar, ada rangkaian ceritanya yang berkesinambungan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, moga-moga ya, semoga ilmu yang dapat Bu Nuni berikan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bu Nini ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap semangat di rumah, jaga kesehatan ya. Jadi harus makan makanan yang bergizi, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan jangan lupa memakai masker jika bepergian ya. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya, sehingga dapat tetap semangat belajar dari rumah. Oke, Bu Nuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.